sesungguhnya adalah mengembalikan dan menghadirkan keadilan bagi warga Jakarta. Tanggal 19 April 2017 adalah momentum istimewa, bukan saja bagi warga Jakarta, namun efeknya juga terasa bagi seluruh rakyat Indonesia. Pilkada Jakarta putaran kedua telah usai dan berlangsung damai. Pasangan Anies Sandi unggul dengan selisih hingga 15% suara versi hitung cepat. Hasil akhir masih kita tunggu. Ini sebuah fase yang menemui ujungnya. Bagi kami, perjalanan masih panjang. Ikhtiar yang kita lakukan bukan sekedar untuk pemenangan di dalam pilkada. Ikhtiar kita yang sesungguhnya adalah mengembalikan dan menghadirkan keadilan bagi warga Jakarta. Ini adalah satu perjalanan menuju ikhtiar tadi. Karena itu komitmen kita adalah kita akan terus konsisten memfokuskan pada keadilan sosial, dan itu artinya kita membereskan masalah-masalah yang sekarang sedang berada di menimpa Jakarta, ketimpangan dan lain-lain. Dan komitmen kita, Jakarta adalah kota yang paling bineka di Indonesia. Kita berkomitmen untuk menjaga kebinekaan di Jakarta, dan kita berkomitmen bukan hanya menjaga kebinekaan, tapi memperjuangkan persatuan di Jakarta. Kita ingin merayakan kebinekaan dan merayakan persatuan pada saat yang bersamaan. Kubu Ahok dengan lapang dada mengakui kemenangan lawan politiknya. Berdasarkan hasil penghitungan quick count, pasangan Pak Anies dan Pak Sandi unggul. Oleh sebab itu, saya menyampaikan ucapan selamat pada beliau sambil kita menunggu nanti hasil penghitungan secara real count yang secara resmi akan dikeluarkan oleh KPU DKI Jakarta. Kami harapkan ke depan kami ingin semua lupakan persoalan selama kampanye dan pilkada. Karena Jakarta ini rumah kita bersama, kita bangun bersama. Kami tadi sudah selesai Pak Jarod, kami masih ada 6 bulan sampai pelantikan. Kami akan bekerja dengan cepat, dengan baik, meletakkan dasar-dasar. Kami akan berusaha melunasi PR-PR yang janji kami. Tentu tidak mungkin selesai PR-PR itu. Nah, kita harapkan nanti Pak Anies dan Pak Sandi bisa meneruskan dengan baik. Meski masih harus menunggu
Mari kita tak menghafal Pancasila sebagaimana orang-orang tak menghafal rumus kimia oksigen, tetapi setiap saat menghirup oksigen. Mari kita tak menghafal Pancasila daripada kita seperti hafal nama-nama kucing tetangga, tetapi kalau mati karena kelaparan kita tak tahu. Mari kita tak menghafal Pancasila kalau itu berarti kita menghafalkan rasa sakit hati kita kepada orang-orang yang kita hafalkan. Mari kita tak menghafal Pancasila sebagaimana orang tak menghafal rumus kimia oksigen, tetapi setiap saat menghirupnya. Mari kita tak menghafal Pancasila percuma sebagaimana menghafal kucing tetangga, tapi ketika dia mati kelaparan kita tak tahu. Mari kita tak menghafal Pancasila kalau itu harus berarti menghafalkan sakit hati kita kepada orang-orang yang kita hafalkan. Leo mangu mangun kan tuan rimang lerenotan lokanen. Aku tak ingin menghafal Pancasila di luar kepala. Aku tak ingin pula menjadikan Pancasila menjadi batu di kepalaku. Orang-orang berkepala batu, orang-orang yang hafal ari-ari dan tali pusatnya, orang-orang yang kenal asal-usulnya tapi tak kenal bincang-bincang, tak kenal musyawarah. Orang seperti itu tak guna menghafal Pancasila. Orang seperti itu sama halnya menghafal rumus kimia oksigen, tetapi menjadi biang kerok rakyat kurang oksigen. Dihafal. Sia-sia menghafal Hong Illah Heng, tiada Tuhan selain Heng. Kalau kita menghina Tuhan tak harus menginjak-injak kitab sucinya. Besok kau khawatir tak bisa makan, kau sudah menghina Tuhan. Besok kau khawatir tak bisa makan karena tidak berkubu-kubu, tidak ngeblok-ngeblok, takut gak bisa makan, kau sudah menghina Tuhan. Oh, Santi, Santi. Rabbana ya Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Kita tak menghafal nama penggali Pancasila di bawah pohon sukun di timur itu. Mari kita tak usah menghafalnya, tetapi melakukannya. Oh. Mari kita tak usah menghafal nama penggali Pancasila, kita hanya bersyukur penggali Pancasila Si Bung Putra Sang Fajar hidup di saat itu, sehingga ketika menggali Nusantara yang muncul Pancasila. Kalau Si Bung hidup hari ini menggali Indonesia, yang muncul adalah air mata. Beruntung Si Bung lahir pada saat itu.
Kalau si Bung lahir sekarang dan menggali Indonesia, yang lahir adalah mayat-mayat manusia yang mati karena digerogoti teman-temannya sendiri. Mari jangan menghafal Pancasila, Bung Anies, Bung Sandiaga. Karena Pancasila bukan soal huruf dan kata. Aku lebih suka memelukmu daripada menghafal kata-kata memeluk. Aku lebih suka mendekapmu daripada menghafal kata-kata mendekap. Aku lebih suka memeluk dan mendekapmu di dalam persatuan dan harga mati. Mari jangan menghafal Pancasila kalau itu berarti menghafal nama burung Garuda yang mati gara-gara digondol kucing. Indonesia Lawyers Club edisi malam ini hadir kembali dengan tema Merajut Jakarta Kembali. Hadirin dan pemirsa, kita sambut Presiden Indonesia Lawyers Club, Karni Ilyas. Pemirsa, sekarang kita ketemu lagi. Setelah 5 bulan kita tidak berjumpa, hari ini kita bisa berjumpa lagi. Banyak yang bertanya, apakah ALC sudah dibredel atau ALC sudah dimatikan? Sekali lagi terpaksa saya jawab bahwa tidak ada yang membredel ALC, tidak ada yang melarang ALC. Tapi suasana yang terjadi menjelang pilkada yang lalu, bagi saya sungguh itu agak mencekam. Saya khawatir bangsa ini akan terpecah. Karena itu dengan kesadaran saya liburkan ALC agar debat yang mungkin muncul di ALC bisa ditiadakan. Dan karena ALC juga terlalu menjadi barometer untuk politik Indonesia. Setelah pilkada berlangsung, saya bersyukur ke Tuhan, alhamdulillah tidak ada satu insiden yang berarti yang terjadi. Dan bangsa ini sekali lagi teruji berdemokrasi setelah reformasi. Dan melaluinya dengan aman. Dan hari ini saya muncul dengan merajut Jakarta kembali. Karena bagaimanapun ada luka-luka yang tidak terlihat di antara para pendukung paslon-paslon yang bertanding di pilkada. Sesungguhnya semua manusia tidak ada yang lahir membawa perasaan benci atas nama, etnis, warna kulit, agama, dan sebagainya. Dengan belajarlah manusia punya perasaan benci, tapi sekaligus dengan belajar perasaan benci, manusia juga mempelajari perasaan cinta. Dan cinta itulah secara natural yang paling dominan di hati kita, kata Nelson Mandela. Kita akan mulai diskusi malam ini. Sebelumnya, propisia dulu untuk teman lama saya yang saya undang kembali dalam acara pertama ini setelah Lebaran, Sujiwo Tejo, dengan penampilan berjudul Mari Tak Menghafal Pancasila.
Malam ini yang tidak hanya muncul Sujiwo Tejo, tapi juga dengan pasangan-pasangan barunya, yaitu Tia Subiakto dan Safina Nadisa. Kalau pasangan saya tetap Gabriel Mahal. Pertama-tama tentu kita harus ucapkan selamat dulu untuk Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Pak Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Selamat atas kemenangan dari pasangan ini kemarin. Sebagai pemenang tentu saya ingin bertanya sama Mas Anies dulu lah. Sebelum saya tanya bagaimana kita merajut kembali Jakarta, mungkin apa komennya atas kemenangan yang banyak orang tidak menyangka. Silakan. Terima kasih Bang Karni dan Bapak-bapak, Ibu, teman-teman semua. Memang kalau ditanya mengenai komentar atas apa yang hasil tanggal 19 April kemarin, kami lihat ini memang sebuah kerja besar yang melibatkan begitu banyak orang, yang sebagian terlihat, sebagian besar malah tidak terlihat. Dan di masa-masa akhir memang banyak survei yang memprediksi ketat, meskipun ada juga yang memprediksi angka selisihnya cukup besar. Cuman kalau ketika kita dengar itu rasanya seperti too good to be true. Jadi lebih percaya yang ketat daripada yang selisihnya besar. Dan kita merasa bahwa ini bukan saja, kita selalu menyebut ini ikhtiar kita, ini juga doa begitu banyak orang. Dan kami selalu mengatakan bahwa pada akhirnya takdirnya sudah ada. Kita bagian bekerja, bagian berdoa, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menetapkan semuanya. Kita bagian menjalani, dan kita mengatakan bahwa mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk bisa menjalankan amanat ini dengan sebaik-baiknya. Itu aja. Baik Mas Anies, tapi banyak orang ya mungkin bermula dari isu, tapi belakangan menjadi kekhawatiran. Kalau Anies dan Sandi jadi gubernur, Anies itu alirannya itu Syiah. Ini kelompok Islam justru khawatir. Jadi saya ingin tahu dari Mas Anies, klarifikasinya gimana? Ya, jadi ini memang selama pilkada ini kita panen fitnah, sampai akhirnya kita memutuskan membuat sebuah website yang kita beri nama fitnahlagi.com, di mana kita tuliskan semua fitnah yang dikirimkan pada kami, Anies dan Sandi, dan kami tidak mau cengeng. Tidak mau cengeng artinya nggak mau berkeluh kesah. Kalau pilkada ada fitnah ya biasalah gitu. Kompetisi ada fitnah biasa aja. Kita tunjukkan aja. Nah, salah satunya adalah fitnah mengenai Syiah. Dan kita selalu tegaskan bahwa saya adalah seorang Muslim, saya adalah seorang Indonesia, dan saya menganut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan itu jawabannya. Dan alhamdulillah ketika kita jelaskan ini kepada masyarakat, para alim ulama juga membantu menjelaskan, isu ini tidak menjadi masalah kemudian, alhamdulillah. Di kalangan Islam tidak jadi masalah, insya Allah. Tapi di luar Islam ada kekhawatiran lain. Kalau Anies dan Sandi itu jadi gubernur, hukum Islam akan berlaku di Jakarta, bahkan hukum syariah. Nah kemudian Anies itu katanya, saya gak ketemu selama kampanye, jadi saya gak sempat nanya. Katanya itu dekat sekali dengan kaum radikal, dekat katanya dengan Hizbut Tahrir, maka katanya ada hubungan juga dengan JAT. Apa itu?
Ya, yang bagian dari teroris juga lah. Malah baru dengar. Ya Pak. Oh. Kemudian dia bilang, ada yang bilang juga bahwa ya kedekatan dengan FPI juga masuk dalam sorotan tersebut. Kira-kira Mas Anies itu ada nggak keinginan mewarnai ke arah Islam yang demikian atau sama sekali tidak? Yang ditanyakan tadi adalah gambaran yang justru bukan kami yang mengungkapkan. Jadi saya malah sering mengatakan bahwa itu kalau ada yang tanya, Pak Anies bagaimana dengan Perda Syariah? Tanyalah pada yang mengatakan soal Perda Syariah, jangan pada kami, karena kami tidak pernah memprogramkan, kami tidak pernah merencanakan. Ada orang yang mengatakan itu, silahkan tanya pada mereka yang mengatakan. Kenapa? Karena tidak menjadi bagian dari program kita, rencana kita. Bahkan kita merasa Jakarta ini harus menjadi kota di mana yang memimpin, yang bertanggung jawab bisa berkomunikasi dengan semua. Bukan hanya dengan beberapa kelompok, bisa komunikasi dengan semua. Dan kami selama perjalanan kampanye berkomunikasi dengan semua. Saya berdialog, datang menghadiri dalam pertemuan lintas agama. Tapi yang jadi berita yang FPI saja, yang menarik perhatian. Saya bertemu dengan komunitas Katolik, dengan 44 paroki di Jakarta. Saya bertemu dengan masyarakat Kristen Protestan, saya bertemu dengan masyarakat Kristen Batak, saya bertemu dengan masyarakat Hindu Buddha, semuanya itu kita temui. Tetapi karena ini kampanye, maka bukan saja kami menjelaskan siapa kami dan rencana kami, tapi juga ada pihak lain yang mencoba membentuk persepsi tentang kami. Jadi bukan hanya kita mencoba melakukan bagian kita, menjelaskan apa yang rencana kita, tetapi juga ada pihak lain. Nah, ini yang kemudian banyak mendapat perhatian adalah justru yang ditudingkan oleh pihak lain. Jadi kalau hari ini saya dipotret bersama Pak Mahfud, misalnya di foto, lalu nanti fotonya Anies dekat dengan Nahdlatul Ulama, kira-kira gitu. Besok saya sedang foto bersama dengan Pak ya Allah. Ini Pak Kwik. Misalnya dengan Pak Kwik berdua. Oh, Anies dekat dengan komunitas Tionghoa. Nanti saya bertemu dengan Pak, Masya Allah, ini Pak Robo Bedi. Saya tahu hilang nama Pak Abbas, Pak Anwar Abbas. Saya dengan Pak Anwar Abbas, oh Anies adalah orang Muhammadiyah. Jadi sayanya sama, potretnya sama. Ketika difoto dengan Pak Mahfud dikasih frame, ini NU. Foto dengan Pak Anwar Abbas, ini potret, ini Muhammadiyah. Potret dengan Pak Kwik begitu. Dengan misalnya dengan Romo juga, wah ini dekat dengan Katolik. Jadi menurut saya nanti lawan atau siapapun berkepentingan untuk menonjolkan frame yang mana. Nah, alhamdulillah ini sudah lewat. Jadi kalau sekarang itu kita menganalisa peristiwa kemarin. Tapi ke depan saya justru makin yakin bahwa kita harus terus menjaga komunikasi dengan semua. Dan Jakarta ini adalah ibu kotanya Indonesia, di mana gagasan Sumpah Pemuda dideklarasikan, di mana proklamasi dikumandangkan, dan di sini pula kota yang paling bineka. Karena itu tanggung jawab konstitusional kita adalah memastikan kota ini tetap menjadi kota yang bineka, dan tanggung jawab moral adalah memastikan bahwa gubernurnya bukan hanya menjadi gubernur sebagian orang, tetapi gubernur dan wakil gubernur yang bekerja bersama dengan semua kelompok. Komitmen kita adalah
bisa menjago semua Bang Karni. Jadi dari yang mulai kami istilahkan paling atas, paling bawah, paling kiri, paling kanan, semua harus bisa disapa. Dan pikiran apapun adalah hak seseorang. Tapi ketika dia mengungkapkan pikirannya, dia harus sesuai dengan aturan-aturan yang ada di negeri ini. Karenanya kita berkomitmen bahwa kita bekerja mengikuti sumpahnya nanti, yaitu berdasarkan Undang-Undang Dasar, berdasarkan Undang-Undang dan seluruh peraturan pemerintah. Dan komitmen ini artinya semua warga negara punya kedudukan yang sama di mata gubernur dan wakil gubernurnya. Jadi potret-potret tadi itu adalah bagian dari proses kampanye kemarin. Pelabelan itu. Saya melihat ini bagian dari pengalaman kita, tetapi ke depan saya ingin katakan bahwa semuanya punya hak yang sama. Begitu. Baik, itu kan sudah berlalu ya. Dan Mas Hadis bersama Mas Andi itu sekarang udah menang. Masih terluka atau bisa dimaafkan? Bagaimanapun serangannya kan cukup deras. Betul. Kalau kami dari kemarin, semua serangan sekeras apapun kita jawabnya dengan guyon, Pak. Bahkan kita sampai buat tweet jahat. Tweet jahat itu adalah kita merespon kepada reaksi keras di masyarakat secara rileks, secara santai. Dan fitnah-fitnah pun kita nggak baper, kita buatin website aja. Kalau ada yang tanya, silahkan lihat di fitnahlagi.com. Sekarang nggak tahu angkanya berapa. Sekarang hampir 100 ya. Minggu lalu sekitar 94. Jadi sesudah pilkada pun masih tambah fitnahnya itu rupanya. Masih ada? Masih tambah. Tapi kami melihatnya begini. Yang sudah lewat, sudah lewat. Karena pilkada kemarin semuanya, baik pihak nomor 3 maupun pihak nomor 2, ada yang mengkritik, ada yang menyerang. Dan kita harus sadar, ini bukan barang baru. Kalau masuk ikut pilkada, ikut pemilu, lalu terkejut-kejut karena ada fitnah, ada serangan, malah aneh Pak. Biasa-biasa aja kita melihat itu. Jadi insya Allah yang sudah lewat-lewat dan kita siap untuk terus kerja bersama dengan siapapun. Bisa nggak saya dapat jaminan bahwa Mas Hadis itu dalam tugasnya ke depan benar-benar tidak menguntungkan yang kelompok yang mendukung Mas Anies dan tidak merugikan kelompok yang kemarin melawan Mas Anies? Saya tidak melihatnya dalam konteks menguntungkan atau merugikan. Kami komitmennya adalah bekerja untuk menghadirkan keadilan di Jakarta. Dan kita merasakan memang ada ketimpangan. Tadi siang Bang Karni, kami dengan teman-teman media itu selamatan lah gitu. Kumpul-kumpul tasakuran. Teman-teman media itu cerita Mas, kan saling komentar ya, saling pegang mikrofon ngomong, teman-teman wartawan cerita, kami pun tidak menyadari betapa seperti ini sisi lain dari Jakarta. Saya dan Bang Sandi juga saya rasa sama, sebelum kita melakukan proses kampanye juga tidak melihat betapa ketimpangan di Jakarta luar biasa, kemiskinan tuh ekstrim. Jadi Bang Karni, kalau bicara persatuan di Jakarta, kami yakin bahwa memperjuangkan persatuan itu keharusan. Dan persatuan sulit dihadirkan dalam ketimpangan yang seperti ini. Justru menghadirkan persatuan itu dengan cara membereskan ketimpangan, membuat keadilan, muncul suasana damai sehingga hadir persatuan. Jadi persatuan itu bukan soal kita berada di ruangan bareng-bareng. Saya sering mengatakan yang ada di kota ini adalah union, tapi bukan unity. Union itu ya bareng aja, tapi bukan rasa bersama karena ketimpangan itu. Jadi kebijakan yang akan kita dorong adalah membela, menguatkan yang selama ini lemah. Yang selama ini lemah. Dan mereka itu terlewatkan. Dan ini nggak ada hubungannya dengan sekedar 1 gubernur, 2 gubernur. Jadi ini bukan salah Pak Basuki. Karena masalah ini sudah ada jauh sebelum Pak Basuki bertugas. Jadi tidak usah saling menganggap ini menyerang, tidak.
Ini problem yang sudah menahun di Jakarta. Nah, kami melihat tanggung jawab kita adalah membereskan itu. Dan membereskan itu artinya harus ada program-program kepada mereka. Bebannya dari mana? Dari pajak. Jadi kalau berbicara tentang ini, saya malah melihat target kita itu bukan sekedar membela atau memperjuangkan yang kemarin mendukung kita. Yang tidak mendukung pun, kalau mereka dalam posisi hari ini dirugikan, hari ini mereka tidak mendapatkan kesejahteraan, keadilan, itu pun kita perjuangkan. Jadi kita malah ingin memperjuangkan semuanya. Dan Bang Ani terus terang bagi saya pribadi juga jalan ke ketemu dengan kampung-kampung di Jakarta, terutama di daerah-daerah yang secara sosioekonomi itu prasejahtera, kita menemukan kemiskinan kota yang luar biasa. Dan kami komit untuk membereskan. Kenapa kita fokus selama kampanye kemarin? Lapangan pekerjaan, pendidikan berkualitas hingga tuntas. Yang ketiga tentang biaya hidup. Karena kami melihat ini instrumen untuk membereskan ketimpangan. Ketimpangan ini beres, maka kita bisa berharap untuk muncul rasa keadilan, ada perasaan kesetaraan, lalu ada perasaan damai dan persatuan dibangun. Nah, lintas identitas, lintas etnik, agama dan lain-lain itu dibangun dengan interaksi. Karena itu kami merencanakan program yang dibangun itu bukan sekedar pemerintah bekerja atau dana CSR didatangkan, tetapi yang kita ingin lakukan adalah membangun interaksi antar warga di Jakarta. Karena interaksi antar warga sekarang ini tidak terbangun. Jadi mereka yang bekerja dengan yang sudah bekerja mapan dengan mereka yang miskin, interaksinya minim. Termasuk ini Bang Kani, yang sering kita tidak sadari. Sebenarnya salah satu alat untuk membuat interaksi itu adalah transportasi umum. Hari ini kita semua datang ke ALC, saya jamin di ruangan ini semuanya naik kendaraan pribadi, milik pribadi atau kendaraan pribadi yang berfungsi sebagai angkutan umum. Tapi angkutan massal jarang yang naik angkot datang ke sini, enggak. Naik bis, naik Transjakarta minim. Apa yang terjadi? Ketika transportasi massal itu hadir di sebuah kota, maka warga kaya, menengah, miskin menggunakan fasilitas yang sama, duduk bersama. Makin itu luas, interaksi warga makin tinggi. Ini sering kita tidak sadari. Hari ini kita naik mobil, yang makmur menggunakan mobil yang baik, yang kurang makmur mobil biasa, yang enggak lagi nanti pakai motor sendiri-sendiri. Interaksi antar warga lewat media transportasi umum minim. Karena itu ketika melihat persatuan di Jakarta lebih dari sekedar soal berkumpul, bikin interaksi, bukan. Fasilitas publiknya dirancang untuk membuat interaksi lintas atas bawah, sosial ekonomi, identitas kanan kiri. Itu insya Allah nanti kita lakukan sama-sama. Boleh nggak saya sebut itu dengan konsep merajut Jakarta kembali? Ya, dan itu kalau bisa merajut ya, tenunnya Jakarta yang lintas. Itu salah satu caranya. Jadi ketika membangun fasilitas publik, itu yang dibayangkan interaksi antar warga di sana, termasuk ketika kendaraan umum antar warga, fasilitas-fasilitas yang lain. Jadi ketika warga itu didorong berinteraksi lintas identitas, lintas sosial ekonomi, maka komunikasi terbangun, interaksi ada, saling menghargai muncul, ujung yang paling kuat muncul trust. Kalau muncul trust, muncul kepercayaan, maka insya Allah warga Jakarta, masyarakat Jakarta menjadi masyarakat yang persatuannya akan solid, insya Allah. Baik, pemirsa, kami juga mengundang Gubernur dan Wakil Gubernur sekarang, Pak Basuki Cahayapurnama dan Pak Jarod. Tapi beliau masih ada acara sampai malam ini. Pemirsa, apa yang dikatakan oleh Pak Gubernur terpilih tadi selaras dengan kata-kata bahwa kegelapan
tidak bisa dikalahkan oleh kegelapan. Kegelapan hanya bisa dikalahkan oleh cahaya. Kebencian tidak bisa dikalahkan oleh kebencian. Kebencian hanya bisa dikalahkan oleh cinta. Martin Luther King Jr. Kita rehat sejenak.